Seorang TKI asal Indonesia diremehkan oleh para master Shaolin di Gunung Songshan. Mereka menganggap jurus pencak silat kampungannya tak ada apa-apanya dibanding kungfu ribuan tahun. Namun siapa sangka, duel epik ini justru membuka rahasia besar yang menggetarkan dunia persilatan. Sebelum lanjut, tekan like dan doakan semoga perjuangan anak-anak bangsa kita di negeri orang diberi keberkahan dan selalu dalam lindungan Allah. Udara dingin pegunungan Songshan terasa menusuk kulit, meski matahari pagi sudah menampakkan sinarnya di balik kabut tipis yang menggantung di antara puncak bebatuan. Burung-burung kecil berkicau dari kejauhan, namun suara itu nyaris tertelan oleh dentuman palu, gesekan kayu, dan teriakan para pekerja kasar yang sedang merenovasi sebuah kuil tua. Di antara puluhan pekerja, seorang pria kurus dengan wajah kecoklatan khas tanah Jawa tampak membungkuk mengangkat balok kayu yang ukurannya nyaris 2 kali tubuhnya. Dialah Raka, seorang TKI asal Indonesia yang merantau demi menafkahi keluarganya di kampung. Tubuhnya tak sekuat pekerja lain yang rata-rata lebih besar dan berotot. Namun, ada ketekunan dan kesabaran di setiap gerakannya. Ketika keringat bercucuran, ia tetap tersenyum kecil. Seolah beban yang dipikulnya bukanlah penderitaan melainkan bagian dari perjalanan hidup yang harus dijalani. Sayangnya, orang-orang di sekelilingnya tidak memandang dengan hormat. Beberapa pekerja dari negeri itu sendiri bahkan kerap meledek, menyebutnya buruh kampung yang tak tahu apa-apa selain mengangkat barang. Suatu siang, saat jam istirahat, Raka duduk di sudut halaman kuil. Ia mengeluarkan bekal sederhana, nasi dingin, sambal kering, dan tempe goreng yang sengaja ia buat dari kedelai sisa. Teman-teman kerjanya memandang dengan tatapan merendahkan. Mereka makan roti kukus hangat, sayur daging, sambil tertawa keras. Seorang pemuda berambut cepak menatap makanan Raka sambil tertawa kecil. Makanan murahan, ucapnya sambil mengibaskan tangan seolah jijik. Raka hanya menunduk, memilih diam. Ia tahu, melawan dengan kata hanya akan memperpanjang cemoohan. Namun, hari itu berbeda. Dari kejauhan, sekelompok biksu muda Shaolin yang sedang berlatih jurus memperhatikan. Salah satu di antara mereka menunjuk ke arah Raka sambil berbicara cepat dengan bahasa Mandarin yang disertai tawa. Walau tak memahami semua kata, Raka mengerti maksudnya. Mereka meremehkan. Gerakan tangan mereka menirukan orang terhuyung-huyung, seolah Raka hanyalah manusia lemah tak berguna. Detik itu, hatinya bergetar. Ada bara kecil di dalam dadanya, bukan karena sakit hati semata, tapi karena rasa harga diri. Ia ingat pesan almarhum ayahnya di kampung, seorang pendekar silat kampung. Jangan pernah sombong dengan ilmu, nak, tapi juga jangan biarkan orang merendahkan kehormatanmu. Pencak silat bukan hanya soal jurus, tapi marwah dan harga diri bangsa. Kata-kata itu membekas, seakan suara ayahnya masih bergaung di telinga. Raka menutup wadah makannya, berdiri, lalu berjalan ke arah pancuran batu untuk mencuci tangan. Saat itu, seorang anak kecil, putra dari salah satu pedagang yang biasa berjualan di dekat kuil, tiba-tiba berlari tanpa melihat sekitar. Dari arah lain, gerobak kayu penuh barang menuruni jalan menukik dengan cepat. Orang-orang berteriak, tapi tak ada yang cukup dekat untuk menolong. Tanpa pikir panjang, Raka berlari dan menubruk anak itu, menggulingkannya keluar jalur. Gerobak itu melintas hanya sejengkal dari tubuh mereka, lalu menghantam batu hingga terbalik. Anak itu menangis, tapi selamat. Ibunya yang panik segera datang, berlutut sambil menangis haru, memeluk anaknya dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Namun, kejadian itu justru memancing tawa sinis dari sekelompok biksu muda tadi. Lihat, dia sok jadi pahlawan, ucap salah satu sambil menyeringai. Kalau tadi terlindas, mungkin lebih berguna. Tawa mereka meledak. Raka hanya menarik napas panjang, mencoba menahan diri. Tapi langkahnya terhenti saat seorang pria tua berjubah abu-abu, dengan sorot mata dalam dan wajah penuh wibawa, keluar dari dalam kuil. Dialah Master Liang, salah satu tetua Shaolin yang sangat dihormati. Suasana langsung hening. Semua biksu muda menunduk hormat. Master Liang berjalan perlahan ke arah Raka, menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Apa kau buruh dari luar negeri itu?
Tanya Master Liang dengan nada datar namun penuh wibawa. Raka mengangguk sopan. Ya, saya dari Indonesia. Sejenak mata sang master menyipit. Lalu ia berbalik kepada murid-muridnya. Kalian menertawakannya. Tapi kalian tak melihat keteguhan di matanya. Orang seperti ini lebih berani daripada 1000 jurus kosong tanpa hati. Kata-kata itu membuat para biksu terdiam. Namun, seorang di antara mereka, yang bernama Wei, justru maju selangkah. Dengan suara lantang ia berkata, Tuan, bagaimana mungkin buruh dari negeri seberang bisa dibandingkan dengan pewaris kungfu ribuan tahun? Kalau memang berani, biarkan ia membuktikan diri. Semua mata langsung menatap Raka. Hati Raka berdebar. Ia datang ke negeri ini bukan untuk mencari masalah, hanya ingin bekerja. Tapi situasi telah berubah. Pandangan mereka jelas meremehkan, seolah pencak silat, ilmu warisan tanah airnya, tak ada nilainya di hadapan kungfu Shaolin. Raka mengepalkan tangannya, menahan amarah sekaligus rasa hormat. Dalam hati ia berdoa lirih. Ya Allah, berikan aku kesabaran. Jika memang ini jalannya, jangan biarkan aku mempermalukan ilmu yang telah diwariskan ayahku. Suasana kuil mendadak mencekam. Angin berhembus membawa aroma dupa dari aula utama. Semua orang menunggu jawaban Raka. Ia tahu, apa yang diputuskan hari ini akan membuka jalan panjang ke depan. Dengan suara tenang, namun penuh tekad, ia akhirnya berkata, kalau memang harus membuktikan, aku tidak lari. Tapi ingat, aku bukan mencari kemuliaan untuk diriku, melainkan menjaga kehormatan warisan dari tanah airku. Kalimat itu membuat udara seolah membeku. Tatapan para biksu kini berubah. Sebagian meremehkan, sebagian penasaran. Master Liang hanya tersenyum samar, seolah melihat sesuatu yang orang lain tidak pahami. Dan dari sinilah kisah besar itu mulai bergerak, perlahan, menuju panggung yang lebih besar di puncak Songshan. Angin sore di Gunung Songshan bertiup lebih dingin dari biasanya. Setelah kejadian siang itu, di mana namanya dipertaruhkan di hadapan para biksu muda Shaolin, Raka duduk sendirian di dekat pancuran batu. Suara gemericik air yang jatuh menenangkan hati, tapi pikiran di kepalanya berputar kencang. Ia bukan hanya buruh biasa, ada sesuatu yang disembunyikannya rapat-rapat sejak ia menginjakan kaki di tanah perantauan ini. Ingatan itu kembali membanjiri kepalanya. Masa kecilnya di sebuah desa kecil di Jawa Barat, di mana udara lembab bercampur aroma tanah basah, menjadi saksi betapa kerasnya ia ditempa oleh ayahnya. Ayah Raka, seorang pendekar tua bernama Wiryawan, bukanlah orang sembarangan. Di kalangan pesilat tradisi Cimande, namanya dikenal sebagai guru yang tegas, penuh wibawa, tapi juga rendah hati. Sejak usia 7 tahun, Raka sudah dibangunkan setiap subuh. Saat anak-anak lain masih terlelap, ia harus berlari mengelilingi sawah. Kakinya telanjang menapak tanah yang dingin dan basah oleh embun. Setelah itu, ia berlatih menahan pukulan air sungai di dada, sebuah cara untuk menguatkan pernapasan sekaligus melatih ketenangan batin. Bila ia mengeluh, ayahnya hanya berkata, jalanmu masih panjang, nak. Ingat, silat bukan sekadar untuk bertarung. Silat adalah menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga kehormatan. Raka kecil sering menangis. Tangannya memar, lututnya lecet, tubuhnya terasa remuk. Namun, ayahnya selalu menatap dengan mata yang dalam, seolah menyalurkan kekuatan lewat pandangan itu. Jangan hanya kuat di otot, tapi kuatkan hatimu. Karena musuh terbesar manusia bukan di luar, melainkan di dalam dirinya sendiri. Begitu pesan ayahnya. Pelatihan itu terus berlanjut hingga remaja. Raka mulai menguasai jurus-jurus dasar, dari langkah kuda-kuda, tangkisan, hingga jurus pukulan tangan kosong yang sederhana tapi mematikan bila digunakan di saat genting. Ia juga belajar jurus-jurus rahasia Cimande, salah satunya benteng tubuh, teknik pertahanan yang terlihat pasif namun mampu mengembalikan tenaga lawan ke arah asalnya. Meski begitu, ayahnya selalu melarang Raka pamer. Ilmu ini bukan untuk ditunjukkan sembarangan. Ia hanya keluar saat kehormatan dipertaruhkan, katanya tegas. Namun, takdir berkata lain. Saat Raka berusia 20 tahun,
Ayahnya meninggal dunia karena sakit. Sebelum menghembuskan napas terakhir, ayahnya menggenggam tangan Raka erat. Dengan suara parau, ia berpesan, "Jaga silat ini, nak. Jangan biarkan mati di tanganmu. Dunia mungkin akan meremehkan, tapi suatu hari kau akan tahu kenapa Allah menitipkan warisan ini padamu." Kalimat itu menjadi beban sekaligus suluh dalam hidup Raka. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Ia harus menanggung keluarga, membantu ibu, dan menjadi tulang punggung. Kesulitan ekonomi memaksanya merantau ke luar negeri, menjadi TKI di Tiongkok. Di sanalah ia mencoba mengubur masa lalunya sebagai pesilat. Ia berpikir, di negeri asing ini, siapa yang peduli pada pencak silat? Yang penting bisa bekerja, mengirim uang, dan menyambung hidup keluarga. Tapi dunia tidak bisa dipaksa melupakan takdir. Kejadian siang tadi, saat ia ditantang murid Shaolin, seolah menjadi pintu yang membuka kembali semua kenangan itu. Di hatinya muncul gelombang besar, antara enggan dan marah, antara takut dan tekad. Ia tahu, kalau ia menolak, silat seakan-akan mati di hadapan mereka. Namun, kalau ia menerima, berarti ia harus membawa nama besar warisan ayahnya ke arena yang mungkin berbahaya. Raka meraba tangannya yang masih memar karena menolong anak kecil tadi. Ia menatap telapak itu lama, lalu berkata dalam hati, "Ayah, apakah ini saatnya? Apakah ini maksud pesanmu dulu? Jika benar, aku mohon, ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku mempermalukan warisan ini." Dari kejauhan, beberapa biksu muda masih memperhatikannya. Mereka saling berbisik sambil menatap sinis. Salah satu dari mereka bahkan sengaja menirukan gerakan silat kampung-kampungan, menekuk tangan dan kaki dengan cara mengejek. Tawa mereka kembali pecah. Raka hanya menarik napas panjang. Ia teringat betul pesan ayahnya untuk tidak mudah terpancing emosi. Namun, yang tidak diketahui orang-orang adalah, di balik tubuh kurus itu, tersimpan pengalaman bertahun-tahun berlatih keras. Pukulan air sungai, tarian kuda-kuda di sawah, hingga jurus rahasia yang diwariskan hanya pada keturunan langsung. Semua itu bersemayam, menunggu waktu untuk keluar. Malam itu, setelah para pekerja kembali ke barak dan kuil mulai sepi, Raka bangkit dari tidurnya. Ia keluar diam-diam menuju halaman samping yang sepi, di bawah cahaya bulan. Di sanalah ia mulai menggerakkan tubuhnya. Langkah kuda-kuda, gerakan tangan, tangkisan, dan pukulan. Gerakan itu mengalir begitu alami, seperti tubuhnya sudah menyatu dengan tanah. Peluh bercucuran, tapi hatinya terasa ringan. Ia seperti kembali ke masa kecilnya bersama ayah. Dalam keheningan malam Songshan, jurus-jurus silat Cimande yang selama ini terpendam akhirnya hidup kembali. Dan entah disadari atau tidak, dari kejauhan, sepasang mata memperhatikannya. Mata itu milik seseorang yang kelak akan menguji, sekaligus membuka takdir besar dalam hidup Raka. Matahari pagi menyinari Gunung Songshan dengan cahaya keemasan. Halaman kuil dipenuhi aktivitas. Suara gong kecil, teriakan biksu muda berlatih, dan dentuman kaki menghantam tanah membuat suasana begitu hidup. Namun di tengah semua hiruk-pikuk itu, ada satu titik perhatian yang lebih menyita mata orang banyak. Sosok Raka yang kini menjadi bahan pembicaraan seisi kuil. Kejadian beberapa hari lalu, saat ia berani menolong anak kecil lalu menerima tantangan terbuka dari murid Shaolin, telah menjadi gosip panas. Para pekerja bangunan membicarakannya di sela angkat batu. Murid-murid Shaolin mempergunjingkannya dengan nada meremehkan. Bahkan para tetua kuil ikut menaruh rasa penasaran. Siapakah buruh kurus itu, yang berani menatap tajam menantang mereka? Raka duduk bersila di sudut halaman, berusaha tetap tenang meski sorotan mata tak pernah lepas darinya. Di hatinya, ada rasa gentar. Ia tahu betul apa artinya menerima tantangan ini. Ini bukan sekadar permainan atau adu gengsi. Bagi para biksu, ini adalah ujian kehormatan. Bagi dirinya, ini adalah jalan untuk menjaga marwah pencak silat yang diwariskan ayahnya. Seorang pemuda berbaju oranye, bernama Wei, melangkah maju. Dialah biksu muda yang paling nyaring menghina Raka sejak awal. Tubuhnya kekar, matanya penuh percaya diri,
dan langkahnya mantap. Di wajahnya terukir senyum merendahkan. Kau siap, buruh kampung? Hari ini kau akan tahu bedanya jurus warisan ribuan tahun dengan gerakan kampung yang tak ada artinya. Kerumunan murid tertawa kecil mendengar ejekan itu. Raka menarik napas panjang, menundukkan kepala sebentar, lalu berdiri. Tatapannya lurus, tidak lagi penuh keraguan. Aku tidak datang untuk mencari kemuliaan. Tapi kalau kau menganggap warisan dari tanahku tak ada artinya, aku akan buktikan dengan perbuatan, bukan kata-kata. Ucapnya dengan suara tenang tapi tegas. Suasana mendadak hening. Bahkan suara latihan para biksu yang lain terhenti. Semua menoleh ke arah halaman utama, menunggu apa yang akan terjadi. Master Liang, sang tetua kuil, akhirnya muncul. Ia berjalan perlahan. Tongkat kayunya mengetuk lantai batu, menciptakan gema yang menambah wibawa. Tatapannya tajam, namun ada sinar penuh makna di balik mata tuanya. Kalau memang harus ada pertarungan, maka biarlah dilakukan dengan tertib. Tidak boleh ada kebencian, hanya pembuktian. Raka dari Indonesia, dan Wei dari Shaolin. Kalian akan bertarung 1 lawan 1, tanpa senjata, di hadapan kami semua. Yang kalah harus mengakui kekuatan lawannya, dan tidak ada dendam setelahnya, ujar Master Liang. Peraturan itu membuat semua orang bergemuruh. Bagi murid-murid muda, ini kesempatan untuk mempermalukan orang asing. Bagi para pekerja, ini tontonan yang menegangkan. Bagi Raka, ini adalah ujian besar pertama yang tak bisa ia hindari. Hari itu juga, duel diumumkan akan digelar sore menjelang matahari terbenam, di halaman utama kuil. Kabar itu menyebar cepat, hingga ke desa kecil di bawah gunung. Para pedagang, warga, bahkan pekerja yang tidak terlibat pun berencana menyaksikan. Waktu berjalan pelan bagi Raka. Di baraknya, ia duduk termenung. Hatinya berperang hebat. Satu sisi, ia ingin lari. Untuk apa mempertaruhkan nyawa demi gengsi orang-orang yang meremehkannya? Namun sisi lain, suara ayahnya terus menggema dalam hati. Ilmu ini bukan untuk ditunjukkan sembarangan. Ia hanya keluar saat kehormatan dipertaruhkan. Dan bukankah sekarang, kehormatan itulah yang dipertaruhkan? Bukan hanya kehormatannya pribadi, tapi kehormatan warisan bangsa, kehormatan ayahnya, bahkan kehormatan dirinya sebagai anak manusia. Dalam keheningan itu, Raka berdiri. Ia mengambil wudhu dengan air yang ia tampung di kendi kecil. Lalu ia sholat 2 rakaat, sujud lama, sambil berdoa lirih. Ya Allah, aku hanyalah hamba MU yang lemah. Jika engkau izinkan aku menghadapi ini, maka kuatkan langkahku, teguhkan hatiku. Jangan biarkan aku sombong, tapi jangan pula kau biarkan aku mempermalukan warisan yang dititipkan padaku. Air matanya menetes di sajadah sederhana dari kain tipis. Sore pun tiba. Matahari perlahan condong. Cahayanya menyinari halaman utama kuil dengan nuansa keemasan. Ratusan orang sudah berkumpul. Lingkaran besar terbentuk, memberikan ruang kosong di tengah yang akan menjadi arena. Gong dipukul sekali, tanda dimulainya pertarungan. Wei masuk dengan langkah mantap, tubuhnya tegap, gerakannya penuh percaya diri. Ia langsung memamerkan jurus-jurus Shaolin, kuda-kuda rendah, tangan terbuka, gerakan lincah seperti angin. Murid-murid bersorak kagum. Raka melangkah ke tengah arena dengan sederhana. Kakinya ringan, langkahnya pelan, tidak ada pamer gerakan. Ia hanya menunduk hormat pada lawan, lalu berdiri dengan kuda-kuda pencak silat yang bagi orang awam tampak seperti posisi aneh, bahkan lucu. Namun, di balik kesederhanaan itu ada ketenangan. Wei tersenyum sinis. Itu kuda-kuda? Kau akan jatuh hanya dengan 1 tendangan. Ia menyerbu cepat, pukulannya menghantam udara, tendangannya diarahkan ke dada Raka. Sorakan semakin riuh, tapi Raka tidak bergerak banyak. Ia hanya memutar sedikit pinggul, menggeser langkah, dan tubuhnya selamat dari serangan. Tangannya terangkat pelan, menangkis dengan gerakan yang hampir tak terlihat, namun efektif. Kerumunan terdiam sesaat. Mereka tidak menyangka buruh kurus itu bisa lolos dari serangan secepat itu.
Raka masih berdiri tegak. Wajahnya tenang, tatapannya lurus ke depan. Dalam hatinya, ia berbisik, "Ayah, aku hanya menjalankan apa yang kau ajarkan. Biar mereka tahu, silat bukan sekadar jurus. Silat adalah jiwa." Dan dengan itulah, duel pertama benar-benar dimulai. Suasana halaman utama kuil sore itu benar-benar mencekam. Cahaya matahari yang mulai condong ke barat menyorot arena, membuat bayangan panjang jatuh di lantai batu. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Wei berdiri dengan kuda-kuda Shaolin yang kokoh, penuh aura percaya diri. Raka berdiri berhadapan, tubuhnya tegap namun sederhana, dengan kuda-kuda silat yang terlihat asing bagi mereka yang belum pernah melihat pencak silat. Gong dipukul sekali lagi, tanda duel dimulai. Wei melangkah cepat, serangannya bagaikan badai. Tangan kanannya meluncur dengan kecepatan tinggi, langsung menuju wajah Raka. Namun, tubuh Raka bergeser sepersekian detik, hanya dengan sedikit gerakan kaki dan pinggul. Tangannya menangkis dengan tenang, seperti mengalihkan aliran air. Pukulan itu meleset. Wei tidak menyerah. Ia melanjutkan dengan tendangan berputar, keras dan tajam, menghantam ke arah rusuk. Sorakan penonton meledak, seolah sudah yakin Raka akan tumbang. Tapi sekali lagi, Raka hanya menekuk lutut, memiringkan tubuh, lalu menggerakkan lengannya untuk menyerap tendangan itu. Suara keras terdengar, namun tubuh Raka tetap tegak. Wei justru terpental sedikit ke belakang karena tenaganya sendiri berbalik. Sorakan penonton terhenti. Mereka ternganga. Tidak ada yang menyangka buruh kurus itu bisa bertahan dari dua serangan maut tanpa goyah. Wei mendengus. Wajahnya mulai tegang. Ia melangkah lagi. Serangannya semakin cepat. Tinju, siku, tendangan, semua diluncurkan tanpa henti. Gerakan Shaolinnya indah, terlatih, penuh kekuatan. Tapi Raka seperti batu karang di tengah gelombang. Ia bergerak seperlunya. Menangkis, memutar, menggeser, seolah seluruh tubuhnya adalah perisai yang tak bisa ditembus. Itulah jurus benteng Cimande. Sebuah jurus pertahanan yang diwariskan turun-temurun di keluarganya. Jurus ini tidak mengandalkan kekuatan besar, melainkan arah, momentum, dan ketenangan hati. Setiap serangan lawan diputar balik, diarahkan agar hilang tenaganya. Di mata orang awam, terlihat sederhana. Namun bagi seorang pesilat sejati, itulah puncak penguasaan diri. Wei mulai frustrasi. Nafasnya tersengal, keringatnya bercucuran. Sementara Raka masih berdiri tegak. Wajahnya tenang, matanya tajam. Ada keteguhan dalam sorot mata itu, seakan berkata, "Aku bukan sekadar bertahan, aku sedang menjaga kehormatan." "Kenapa kau hanya bertahan? Apa kau takut menyerangku?" teriak Wei dengan nada marah. Suaranya menggema di antara kerumunan. Raka tetap tenang. Ia menundukkan kepala sedikit, lalu menjawab lirih namun jelas. "Silat bukan untuk kesombongan. Silat menjaga, bukan membunuh. Kalau aku bisa menahan tanpa melukai, itulah jalan yang kupilih." Kalimat itu membuat sebagian penonton terdiam. Ada yang mulai memandang Raka bukan sekadar buruh. Mereka melihat keteguhan hati yang berbeda. Namun, Wei semakin terbakar. Harga dirinya sebagai murid Shaolin merasa dipermalukan. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, melompat tinggi, jurus tendangan berputar pamungkas ia lepaskan, mengarah langsung ke kepala Raka. Sorakan pecah lagi. Semua yakin kali ini Raka tak bisa menghindar. Tapi di detik terakhir, tubuh Raka bergerak. Ia menekuk lutut, menundukkan badan, lalu menyapu kaki Wei dengan gerakan cepat dan sederhana. Tubuh Wei terhentak di udara, lalu jatuh keras ke lantai batu. Suara benturan itu membuat penonton menahan napas. Wei tergeletak, terengah-engah. Wajahnya merah oleh malu dan amarah. Namun, Raka tidak melanjutkan serangan. Ia tidak memukul, tidak menendang, tidak memanfaatkan kelemahan lawan. Ia hanya mundur satu langkah, memberi ruang bagi Wei untuk bangkit. Dengan suara tenang ia berkata, "Bangkitlah, aku tidak ingin menjatuhkanmu,
Hanya ingin kau tahu bahwa warisan tanahku bukan permainan. Wei menggertakkan gigi, bangkit dengan tubuh bergetar. Ia ingin menyerang lagi, tapi suara tongkat Master Liang mengetuk lantai menghentikan semuanya. Cukup, serunya dengan lantang. Semua murid Shaolin langsung menunduk. Wei terdiam, wajahnya masih merah, tapi tak berani melawan kata-kata gurunya. Master Liang menatap Raka lama, matanya menyipit, namun senyumnya samar. Kau menahan serangan tanpa melukai. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan sejati. Tidak banyak yang mampu menahan diri seperti itu. Kerumunan mulai bergumam. Mereka tidak lagi bisa menertawakan Raka begitu saja. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Silat yang sederhana mampu menahan jurus Shaolin yang megah. Di hati Raka, ada gejolak yang sulit ia ungkapkan. Ia tidak merasa menang, tapi juga tidak merasa kalah. Ia tahu ini baru permulaan. Apa yang ia hadapi hanyalah satu murid. Sementara bayangan ujian yang lebih besar sudah menunggu. Ia menarik napas panjang, menatap langit yang mulai memerah senja, lalu berbisik dalam hati. Ya Allah, aku tahu ini baru langkah pertama. Berikan aku keteguhan lebih, karena badai pasti belum berakhir. Senja di Gunung Songshan semakin menebarkan aura keheningan yang berat. Langit berwarna jingga kemerahan, sementara bayangan kuil tua berdiri kokoh, seolah menjadi saksi atas kejadian luar biasa yang baru saja terjadi. Wei, murid Shaolin yang penuh arogansi itu, kini terbaring di sudut arena dengan napas memburu. Wajahnya masih merah oleh rasa malu, dan para murid lain menunduk, tak lagi tertawa seperti sebelumnya. Raka berdiri di tengah lingkaran. Tubuhnya masih tegap walau keringat mengalir deras. Hatinya bergetar, bukan karena merasa hebat, tetapi karena ia tahu pertempuran barusan hanyalah permulaan. Tatapan para murid Shaolin, yang awalnya penuh cemooh, kini berubah menjadi sorot penasaran, bercampur hormat dan tidak percaya. Suasana hening itu akhirnya pecah ketika tongkat Master Liang mengetuk lantai batu dengan bunyi duk yang menggema. Semua murid langsung merapat, menunduk dalam-dalam. Pria tua berjubah abu-abu itu melangkah maju, sorot matanya tajam, wibawanya begitu kuat hingga membuat orang-orang otomatis menahan napas. Ia berdiri di hadapan Raka, menatapnya lama tanpa berkedip. Aku melihat sesuatu dalam dirimu. Suara Master Liang rendah namun bergetar, bagaikan guntur di kejauhan. Gerakanmu sederhana, tapi ada kekuatan batin di dalamnya. Kau menahan serangan Wei tanpa amarah. Kau mengembalikan tenaga lawan dengan ketenangan. Itu bukan kemampuan biasa. Raka menundukkan kepala, merapatkan kedua telapak tangannya di depan dada dengan hormat. Saya hanya melakukan apa yang diajarkan ayah saya sejak kecil. Saya tidak mencari kemenangan. Saya hanya ingin menjaga kehormatan. Kerumunan bergumam mendengar jawaban itu. Namun Master Liang mengangkat tangannya, menenangkan. Senyumnya samar, tapi bukan senyum ramah. Ada ketegangan di dalamnya. Tapi kau harus tahu, katanya pelan namun jelas. Menghadapi murid dan menghadapi gurunya adalah dua hal yang berbeda. Jika benar jurusmu kuat, maka biarkan aku sendiri yang mengujinya. Kerumunan langsung bergemuruh. Murid-murid menatap satu sama lain dengan wajah terkejut. Seorang tetua Shaolin, yang biasanya hanya menjadi hakim dan pengamat, kini menantang seorang buruh asing? Itu di luar dugaan siapapun. Raka mendongak, hatinya berguncang. Bagaimana mungkin ia menolak? Jika ia mundur, semua akan mengatakan pencak silat hanya berani melawan murid, tapi tak sanggup menghadapi master. Tapi jika ia menerima, itu berarti ia akan berhadapan dengan pria yang jelas-jelas jauh lebih berpengalaman, yang telah menghabiskan puluhan tahun mematangkan jurus Shaolin. Suasana tegang semakin terasa. Angin senja berembus, membuat bendera kuil berkibar, menambah dramatis suasana. Wei yang masih terengah-engah bangkit sedikit, matanya merah, dan ia berteriak, "Tuan, ajari dia pelajaran. Jangan biarkan orang asing mempermalukan Shaolin." Sorakannya memicu riuh kerumunan. Banyak murid ikut berseru, meminta agar duel dilanjutkan. Master Liang hanya mengangkat tangannya lagi, lalu menatap lurus pada Raka. "Bagaimana?
Apakah kau berani? Detik itu, dada Raka berdegup kencang. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba mendengar suara batinnya. Terngiang kembali pesan ayahnya saat menjelang wafat. Jaga silat ini, nak. Suatu hari kau akan diuji, bukan oleh mereka yang membenci, tapi oleh takdir yang menuntutmu membuktikan jati diri. Kata-kata itu kini serasa nyata. Raka membuka mata, menatap Master Liang dengan sorot mantap. Kalau memang itu jalan yang harus ditempuh, saya tidak akan mundur. Tapi ketahuilah, saya tidak bertarung demi kebanggaan pribadi. Saya bertarung untuk menjaga warisan yang dititipkan kepada saya. Suaranya tegas, tidak goyah. Master Liang tersenyum tipis. Baik, maka bersiaplah. Aku ingin melihat apakah silatmu benar-benar punya jiwa, atau hanya gerakan kosong. Gong dipukul sekali lagi. Tanda tantangan baru dimulai. Sorakan penonton bergemuruh, lebih keras daripada sebelumnya. Mereka berdesakan di sekeliling arena. Mata mereka berbinar menunggu duel antara seorang tetua Shaolin dengan buruh asing yang tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Raka menunduk hormat. Kakinya melangkah masuk kembali ke tengah arena. Tubuhnya terasa lebih berat kali ini, bukan karena lelah, tetapi karena beban yang ia pikul semakin besar. Ia tahu, satu kesalahan kecil saja bisa membuatnya terkapar di lantai batu. Namun dalam hatinya, ia berbisik lirih. Ya Allah, aku serahkan semuanya pada MU. Jika engkau ingin aku kalah, maka biarkan aku kalah dengan terhormat. Tapi jika engkau ingin aku bertahan, kuatkanlah aku hingga akhir. Sementara itu, Master Liang perlahan mengangkat tangannya. Gerakannya sederhana, namun auranya begitu kuat hingga membuat udara sekitar seolah bergetar. Setiap langkahnya penuh perhitungan. Setiap gerakannya menunjukkan puluhan tahun pengalaman. Tidak ada sorakan saat ia mulai. Hanya kesunyian yang membuat suasana semakin menekan. Matahari benar-benar hampir tenggelam, dan bayangan panjang menutupi arena. Inilah momen di mana seorang buruh dari Indonesia dan seorang Master Shaolin akan bertarung, bukan hanya soal jurus, tetapi soal kehormatan, harga diri, dan kebenaran dalam hati masing-masing. Dan ketika kedua tubuh itu berdiri saling berhadapan, dunia seakan menahan napas. Langit di atas gunung Songshan sudah berwarna ungu tua. Tanda malam mulai turun. Kabut tipis merayap di sela-sela bebatuan, menambah suasana tegang di halaman utama kuil. Obor-obor dipasang di sekitar arena. Cahayanya bergetar diterpa angin, menciptakan bayangan panjang yang bergerak di dinding batu. Semua orang yang hadir berdiri dalam lingkaran, menahan napas, menunggu duel antara Raka dan Master Liang dimulai. Raka berdiri tegak. Kakinya menapak kuat di lantai batu. Tubuhnya kurus, pakaiannya sederhana, tapi sorot matanya menyala penuh tekad. Di hadapannya, Master Liang berdiri dengan tenang. Wajahnya tampak tenang bagaikan permukaan air, namun dari sikap tubuhnya terpancar kekuatan dan pengalaman puluhan tahun. Satu gerakan kecil saja darinya sudah membuat udara terasa berbeda, seolah bumi pun tunduk pada wibawanya. Gong dipukul 3 kali. Dung, dung, dung. Suaranya menggema jauh hingga ke kaki gunung. Pertarungan dimulai. Master Liang melangkah maju, gerakannya pelan namun penuh tekanan. Ia mengangkat tangannya, membentuk sikap khas Shaolin. Satu tangan terbuka di depan, satu lagi terkepal di dekat dada. Tubuhnya sedikit condong, kakinya mantap menapak. Semua mata menatapnya. Tak ada yang berani bersuara. Raka menutup matanya sebentar, menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Dalam hatinya ia berdoa lirih. Ya Allah, aku hanya manusia lemah. Jika memang engkau ingin aku melalui ini, maka jadikan langkahku kuat, hatiku teguh, dan pikiranku jernih. Jangan biarkan aku dikuasai ketakutan. Setelah itu, ia membuka mata dengan sorot yang lebih tajam. Tubuhnya turun ke kuda-kuda pencak silat. Sederhana namun stabil, gerakan khas Cimande yang diwariskan ayahnya. Master Liang tidak menunggu lama. Dengan kecepatan mengejutkan untuk usianya, ia meluncur ke depan. Tangannya menebas cepat, seperti kilat, diarahkan ke pundak Raka.
Serangan pertama itu membuat kerumunan terperanjat, karena hampir tak terlihat oleh mata awam. Namun, Raka menggeser tubuhnya sepersekian detik, menangkis dengan lengan bagian dalam, lalu memutar pergelangan tangannya. Serangan itu tidak mengenainya, melainkan berputar mengikuti arah tenaganya sendiri. Benturan terdengar, tapi bukan tubuh Raka yang terpukul, justru udara berdesing karena arah tenaga Liang diputar. Penonton bergemuruh. Master Liang tersenyum tipis. Jadi benar kau bukan sekadar buruh. Suaranya tenang, tapi matanya berkilat. Ia kembali menyerang. Kali ini dengan kombinasi pukulan bertubi-tubi. Tangannya seolah berubah menjadi bayangan yang sulit diikuti. Setiap pukulan diarahkan ke titik vital. Pelipis, leher, ulu hati. Murid-murid Shaolin yang menyaksikan hampir bersorak karena yakin lawan tak akan mampu bertahan. Namun Raka bergerak dengan pola berbeda. Ia tidak membalas pukulan dengan pukulan, melainkan memutar, menangkis, dan mengalihkan tenaga. Tubuhnya seperti air yang membiarkan batu menghantam permukaan, lalu mengalirkannya tanpa pecah. Beberapa kali tangan Master Liang hampir menyentuhnya, namun selalu teralihkan di detik terakhir. Keringat dingin membasahi pelipis Raka. Nafasnya mulai berat, tapi ia tetap bertahan. Dalam pikirannya ia terus mendengar suara ayahnya. Jangan lawan keras dengan keras. Gunakan kelembutan untuk mematahkan kesombongan kekuatan. Ingat, silat itu ibarat angin yang menggeser hujan, bukan petir yang menghancurkan bumi. Sebuah serangan mendadak datang. Master Liang melompat tinggi, memutar tubuhnya, lalu menendang dengan kaki lurus ke arah kepala Raka. Serangan pamungkas yang dikenal sebagai tendangan naga terbang. Penonton bersorak kaget, yakin duel akan berakhir saat itu juga. Raka merendahkan tubuhnya, lalu dengan kuda-kuda kuat ia menyapu kaki Liang dengan gerakan yang sederhana tapi penuh tenaga. Tubuh Liang berputar di udara, hampir kehilangan keseimbangan, namun dengan kelincahan luar biasa ia mendarat kembali. Kaki obornya terhuyung sedikit, membuat semua orang bersorak lebih keras. Untuk pertama kalinya, wajah Master Liang berubah serius. Ia menarik napas panjang, lalu berkata lantang, "Kau memaksa aku menggunakan jurus inti." Hening kembali menyelimuti arena. Murid-murid Shaolin saling berpandangan, sebagian terkejut, sebagian tak percaya. Seorang tetua akan menggunakan jurus inti hanya pada lawan yang benar-benar dianggap sepadan. Itu berarti Master Liang tidak lagi melihat Raka sebagai buruh biasa, tapi sebagai lawan sejati. Raka merasakan degupan jantungnya semakin kencang. Kakinya sedikit gemetar, tapi matanya tidak berpaling. Ia tahu, jika saat ini ia mundur, semua pengorbanannya akan sia-sia. Ia berdiri mantap, keringat membasahi tubuhnya, lalu berbisik dalam hati, "Ya Allah, aku bukan siapa-siapa. Tapi aku percaya, jika engkau mengizinkan, aku mampu melewati ini." Master Liang mulai menggerakkan tubuhnya dengan pola aneh, perlahan tapi berbahaya. Gerakan tangannya seolah menari di udara, melingkar, seakan-akan ia sedang merajut jaring yang tak terlihat. Aura tekanan dari tubuhnya membuat udara di sekitar arena bergetar. Raka menurunkan tubuhnya, kembali pada kuda-kuda rendah Cimande, tangan terentang siap menangkis. Sorot mata mereka bertemu. Dua generasi, dua warisan ilmu bela diri, dua jiwa yang teguh berdiri. Malam itu, di bawah langit Songshan, duel sejati antara Shaolin dan pencaksilat benar-benar dimulai. Angin malam semakin menusuk tulang. Obor-obor yang berkedip tertiup angin menambah dramatis suasana pertarungan. Semua orang yang berkumpul di halaman kuil menahan napas. Seakan setiap detik yang berlalu adalah ketegangan yang tak tertahankan. Dua sosok berdiri di tengah lingkaran. Raka dengan kuda-kuda rendah pencaksilat Cimande, dan Master Liang dengan aura Shaolin yang memancar kuat. Master Liang mulai bergerak. Jurus intinya perlahan keluar. Tangannya melingkar, tubuhnya lentur. Setiap langkahnya seperti bayangan naga yang mengintai. Gerakannya tidak lagi sekadar pukulan dan tendangan biasa, melainkan serangan yang menyatu antara tenaga, napas, dan pikiran. Dari kejauhan, tampak seperti tarian yang indah, tapi bagi Raka,
Tekanan yang dirasakan begitu berat. Serangan pertama datang bagaikan angin badai. Tangan Master Liang menyambar, lalu tiba-tiba menghilang, berganti dengan tendangan rendah yang hampir tak terlihat. Raka menangkis, namun tubuhnya terhempas mundur beberapa langkah. Suara duk terdengar keras ketika kakinya menghantam lantai batu. Dadanya sesak, napasnya memburu. Sorak penonton pecah. Murid-murid Shaolin berteriak lantang. Sebagian mengira Raka akan segera tumbang. Wei, yang masih duduk dengan wajah penuh dendam, tersenyum puas. Itulah kekuatan guruku. Buruh kampung itu tidak akan sanggup lama. Namun Raka berdiri lagi. Wajahnya memang menegang, keringat membanjir. Tubuhnya terasa nyeri di beberapa bagian, tapi matanya tetap menatap lurus. Dalam hati ia berbisik, "Aku tidak boleh goyah. Ayah, ilmu ini kau wariskan padaku bukan untuk ditinggalkan di tengah jalan. Ya Allah, kuatkan aku agar aku tidak malu pada MU dan pada mereka yang percaya padaku." Master Liang kembali menyerang. Kali ini tangannya berputar cepat. Setiap pukulan diarahkan ke titik-titik vital. Raka mengalihkan, menangkis, tubuhnya memutar. Tapi serangan demi serangan mulai menghantam. Pukulan keras mengenai lengannya, membuatnya terhuyung. Tendangan telak mendarat di bahunya, membuat tubuhnya nyaris jatuh. Penonton bersorak semakin keras. Tubuh Raka terasa remuk. Nafasnya semakin berat. Dadanya naik turun cepat. Tapi di balik rasa sakit itu, ada ketenangan yang ia coba pelihara. Ia teringat masa kecilnya saat ayahnya menyuruhnya berdiri di sungai, menahan arus deras dengan tubuh kecilnya. Saat itu ia hampir hanyut, tapi ayahnya hanya berteriak dari tepi sungai. "Jangan lawan arus, nak. Ikuti dia, lalu kendalikan." Mengingat itu, Raka mulai mengubah cara bertahan. Ia tidak lagi menangkis dengan keras, melainkan mengikuti arah serangan, lalu sedikit memutarnya. Pukulan Master Liang tidak lagi menghantam penuh, melainkan meleset atau hilang tenaganya. Tubuh Raka seperti selembar daun yang menari bersama angin. Meski masih terhantam, ia bisa mengurangi rasa sakitnya. Penonton mulai terdiam. Mereka melihat sesuatu yang berbeda. Buruh asing itu tidak menyerang balik, tapi juga tidak kalah. Ia tetap berdiri, walau tubuhnya sudah penuh luka. Sorot matanya tidak padam, malah semakin tajam. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Keteguhan hati. Master Liang menghentikan serangan sejenak. Nafasnya teratur. Wajahnya serius. "Kau berbeda," katanya dengan suara pelan namun bisa terdengar oleh semua. "Kau tidak melawan dengan kebencian. Kau menahan dengan hati yang tenang. Tapi ketahuilah, dunia ini tidak selalu bisa dilindungi dengan bertahan. Ada saatnya kau harus melawan." Raka mengatur napas, menegakkan tubuhnya walau terasa nyeri. Ia menjawab dengan suara yang bergetar, namun penuh keyakinan. "Ayahku selalu mengajarkan bahwa silat bukan untuk menyerang sembarangan. Silat menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga kehormatan. Kalau aku menyerang dengan amarah, aku bukan lagi pesilat. Aku hanya tukang pukul. Aku akan melawan, tapi bukan dengan benci." Jawaban itu membuat kerumunan terdiam. Bahkan sebagian murid Shaolin tampak merenung. Kata-kata sederhana itu masuk ke dalam hati mereka. Master Liang mendengus kecil, lalu tersenyum samar. Tapi senyum itu tidak menandakan kelembutan. Justru ia menegakkan tubuhnya, lalu berkata lantang, "Kalau begitu, tunjukkan padaku bagaimana caramu melawan tanpa kebencian." Dan seketika, ia kembali menyerang, lebih cepat dan lebih keras dari sebelumnya. Tangannya bergerak seperti bayangan. Kakinya menghantam lantai batu hingga bergetar. Raka kali ini tidak hanya bertahan. Ia mulai mengeluarkan jurus peninggalan ayahnya. Gerakan tangan yang melingkar, kaki yang mantap menapak tanah, tubuhnya bergerak seiring napas. Jurus sabuk hitam angin gunung mulai muncul perlahan. Tubuh Raka yang tadinya hanya bertahan kini mulai memberi balasan kecil. Bukan pukulan mematikan, melainkan sentuhan-sentuhan yang mengalihkan arah tenaga lawan. Master Liang yang menyerang cepat beberapa kali harus mengubah langkahnya
karena serangannya terhenti oleh gerakan sederhana Raka. Kerumunan bersorak lagi. Kali ini bukan hanya mendukung Shaolin, tapi juga terpukau pada Raka. Mereka menyaksikan bagaimana seorang buruh yang diremehkan, dengan tubuh penuh luka, tetap mampu berdiri menghadapi serangan master mereka. Nafas Raka semakin berat. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Tubuhnya gemetar. Tapi ia tidak jatuh. Dalam dirinya, ada kekuatan yang lebih besar daripada sekadar otot. Ada doa, ada tekad, ada warisan yang ia jaga. Pertarungan malam itu belum berakhir. Tapi satu hal sudah jelas. Raka bukan lagi sekadar buruh asing. Ia kini berdiri sebagai pesilat sejati, yang membawa harga diri tanah kelahirannya di tengah gunung asing. Api obor yang berderet di sekeliling halaman kuil semakin bergetar tertiup angin malam. Cahaya oranye yang menari-nari di antara bayangan tubuh Raka dan Master Liang menambah dramatis suasana. Nafas berat terdengar dari keduanya. Tapi jelas siapa yang lebih babak belur. Tubuh Raka penuh luka. Wajahnya lebam. Darah menetes dari sudut bibir. Sementara Master Liang, meski tampak sedikit terengah, tetap tegap dengan sorot mata tajam. Namun ada sesuatu yang berubah. Semua orang bisa merasakannya. Dari tubuh Raka yang gemetar itu, seolah keluar aura yang berbeda, bukan sekadar kekuatan otot, melainkan kekuatan hati yang dipaksa bangkit di saat nyaris tumbang. Sorot matanya tidak lagi sekadar bertahan. Ada cahaya baru yang menyala, sebuah tekad untuk tidak hanya menangkis, tapi menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Raka teringat jelas malam-malam latihan terakhir bersama ayahnya. Waktu itu, di halaman rumah mereka yang diterangi lampu minyak, ayahnya berdiri dengan tubuh renta namun sorot mata masih tajam. Jurus terakhir ini, nak, bukan sekadar gerakan. Ini adalah warisan jiwa. Kau hanya boleh menggunakannya saat kau berada di ujung jurang, ketika tak ada jalan lain kecuali berdiri atau mati dengan kehormatan. Ingatlah, silat tidak untuk pamer, tapi untuk menegakkan kebenaran. Pesan itu kembali hidup di telinga Raka. Jantungnya berdegup lebih keras. Tangannya yang tadinya gemetar kini mulai stabil. Ia menurunkan tubuhnya ke kuda-kuda rendah, lalu menarik napas panjang, membiarkan udara malam masuk memenuhi dadanya. Tubuhnya mulai bergerak dalam pola yang asing bagi penonton. Perlahan, melingkar, seperti tarian, tapi penuh tenaga. Itulah jurus sabuk hitam angin gunung, jurus pamungkas Cimande yang diwariskan hanya pada darah daging. Master Liang menyipitkan mata. Ia bisa merasakan perbedaan itu. Aura Raka berubah. Gerakannya sederhana, bahkan tampak lambat. Tapi ada sesuatu yang membuatnya berbahaya. Akhirnya kau keluarkan juga, gumamnya lirih. Lalu ia mengencangkan kuda-kudanya. Kerumunan berbisik-bisik. Sebagian tak mengerti apa yang mereka lihat. Namun tak lama, bisikan itu lenyap ketika Master Liang kembali menyerang. Tubuhnya meluncur cepat. Tangan dan kakinya bergerak seperti kilat. Serangan demi serangan diarahkan ke tubuh Raka. Pukulan keras ke arah dada, tendangan rendah ke arah kaki, sapuan cepat ke leher. Semua diarahkan untuk mengakhiri pertarungan. Tapi kali ini, Raka tidak hanya bertahan. Dengan jurus pamungkasnya, ia mulai membalas. Tangannya bergerak melingkar. Setiap serangan Master Liang yang menghantam diarahkan seolah menabrak tembok angin tak terlihat. Lengan Raka mengalir mengikuti arah serangan. Lalu dengan gerakan sederhana, ia membalikan tenaga lawan. Pukulan Liang yang seharusnya mengenai dada Raka justru mental ke samping, menghantam udara kosong. Tendangan keras yang diarahkan ke kakinya teralihkan, membuat Liang sedikit kehilangan keseimbangan. Kerumunan terperangah. Untuk pertama kalinya sejak duel dimulai, Master Liang benar-benar terlihat kewalahan. Wajahnya tetap tenang, tapi langkahnya mulai kacau. Raka terus menekan dengan jurus yang semakin mantap. Gerakannya tidak cepat, tidak kasar, tapi seolah setiap langkah dan ayunan tangan memiliki aliran tenaga bumi yang kokoh. Duk! Suara benturan keras terdengar ketika tangan Raka menangkis serangan Liang, lalu memutar balik tenaga itu. Master Shaolin itu terpental setengah langkah ke belakang. Sorakan penonton meledak. Wei, yang menyaksikan dari sisi arena, ternganga tak percaya. Murid-murid lain saling pandang,
Wajah mereka penuh keterkejutan. Bagaimana mungkin seorang buruh kurus yang mereka hina bisa membuat master mereka terdesak? Raka sendiri tidak merasa bangga. Tubuhnya masih sakit. Setiap ototnya menjerit. Tapi di balik penderitaan itu, ada kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Doa yang ia panjatkan, ingatan akan ayahnya, dan keyakinan bahwa Allah bersamanya. Dalam hati ia berbisik lirih. Aku tidak melawan untuk membanggakan diri. Aku melawan agar sila tanahku tidak diremehkan. Ya Allah, bimbinglah setiap gerakanku. Master Liang kembali maju. Kali ini dengan jurus inti Shaolin yang lebih ganas. Tubuhnya melompat tinggi, lalu berputar dengan tendangan ganda yang dikenal sebagai naga kembar menyapu langit. Penonton menjerit. Yakin serangan itu akan mengakhiri semuanya. Namun Raka sudah siap. Dengan kuda-kuda kokoh, ia menggerakkan tangannya melingkar ke atas, lalu memutar tubuhnya. Serangan mematikan itu terhalang, lalu dialihkan. Tubuh Liang berputar di udara, lalu mendarat dengan hentakan keras. Ia berhasil bertahan, tapi wajahnya kini berubah serius, bahkan sedikit terengah. Arena terdiam. Tak ada lagi yang berani meremehkan Raka. Semua orang tahu, malam itu mereka sedang menyaksikan sejarah. Pertemuan antara dua dunia bela diri, dua warisan besar, yang bertarung bukan hanya dengan otot, tapi dengan jiwa. Raka berdiri dengan napas memburu, keringat mengalir deras, namun matanya tetap tajam. Ia tahu, pertarungan belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Master Liang mulai melihatnya bukan sebagai buruh, tapi sebagai pesilat sejati. Dan itu saja sudah cukup membuat Raka merasa, apapun hasil akhirnya nanti, ia tidak akan pulang dengan membawa malu. Ia telah menegakkan kehormatan silat, kehormatan ayahnya, dan kehormatan dirinya di hadapan dunia. Obor-obor di sekeliling halaman kuil bergoyang semakin liar, seolah ikut merasakan gelombang panas yang muncul dari tengah arena. Nafas Raka terengah, dadanya naik turun cepat, tubuhnya penuh lebam dan luka. Namun di balik kondisi itu, ada cahaya lain yang menyala di matanya, cahaya tekad yang tak bisa dipadamkan. Sementara itu, Master Liang berdiri beberapa langkah di depannya, tubuhnya masih tegap, tapi kali ini wajahnya tidak lagi setenang sebelumnya. Keringat menetes dari pelipisnya, napasnya sedikit lebih berat, sebuah tanda bahwa lawan di hadapannya memang bukan orang sembarangan. Penonton yang berkerumun kini benar-benar terdiam. Tak ada lagi ejekan, tak ada lagi tawa. Mereka tahu mereka sedang menyaksikan sesuatu yang lebih besar daripada duel biasa. Ini adalah benturan jiwa, benturan warisan, antara dua dunia bela diri yang masing-masing membawa kehormatan. Master Liang melangkah maju. Tongkat kayu yang sejak tadi ia gunakan untuk menopang tubuh kini ditancapkan ke tanah. Ia mengangkat kedua tangannya, sikap tubuhnya berubah menjadi lebih rendah. Matanya menyipit penuh konsentrasi. Kau telah membuatku terdesak, Raka. Suaranya berat, bergema di tengah keheningan. Sekarang, mari kita lihat seberapa jauh tekadmu bisa membawamu. Dengan kecepatan mengejutkan, Master Liang meluncur ke depan. Serangannya kali ini bukan lagi serangan biasa, melainkan jurus inti Shaolin yang jarang diperlihatkan bahkan pada muridnya sendiri. Pukulan dan tendangan datang dari segala arah. Tubuhnya berputar, melompat, menyapu udara. Setiap gerakannya membawa tekanan, seolah udara di sekitarnya ikut terhempas. Penonton bergidik ngeri, beberapa sampai mundur beberapa langkah dari lingkaran arena. Raka menahan serangan pertama dengan tangannya yang sudah gemetar. Tubuhnya terdorong mundur. Kakinya menghantam lantai batu dengan bunyi keras. Ia merasakan rasa sakit menusuk di seluruh tubuh. Tapi di detik berikutnya, ia kembali mengingat ajaran ayahnya. Jangan melawan keras dengan keras, nak. Gunakan aliran lawan untuk menjadi kekuatanmu sendiri. Dengan sisa tenaganya, Raka mulai mengalirkan tubuhnya mengikuti arah serangan. Setiap pukulan yang datang ia sambut dengan gerakan melingkar, mengubah arah, lalu melepaskannya kembali. Tendangan keras yang nyaris menghantam perutnya ia alihkan dengan gerakan tangan sederhana, membuat Master Liang kehilangan sedikit keseimbangan. Kerumunan mulai bersorak. Kali ini bukan hanya untuk Shaolin,
tapi juga untuk Raka. Mereka menyaksikan bagaimana tubuh kurus itu, yang penuh luka, tetap tegak berdiri menghadapi badai serangan. Mereka melihat bukan hanya pertarungan, tapi juga keteguhan hati yang luar biasa. Namun, harga yang harus dibayar Raka sangat mahal. Serangan Liang terlalu cepat, terlalu kuat. Beberapa kali pukulan berhasil masuk, menghantam bahu, dada, bahkan wajahnya. Tubuhnya semakin goyah. Darah mengalir lebih deras. Setiap kali ia hampir jatuh, ia memaksa dirinya bangkit lagi. Dalam hati, ia berbisik lirih. Ya Allah, jika ini ujung nafasku, biarlah aku jatuh dengan kehormatan. Tapi jika Engkau masih mengizinkan, biarkan aku berdiri sampai akhir. Tiba-tiba, sebuah pukulan telak dari Master Liang menghantam tepat di dada Raka. Suara duk terdengar keras. Tubuh Raka terhempas ke belakang, jatuh tersungkur ke lantai batu. Penonton terperanjat. Sebagian murid Shaolin langsung bersorak, yakin pertandingan telah berakhir. Wei bahkan berteriak keras. Aku sudah bilang, dia tidak akan sanggup menghadapi guruku. Namun, keheningan kembali melingkupi arena ketika Raka perlahan bergerak. Dengan tubuh gemetar, ia menekan lantai dengan kedua tangannya, mencoba bangkit. Nafasnya tersengal, darah menetes ke tanah, tapi matanya tetap menyala. Ia berdiri, walau tubuhnya terhuyung. Sorak-sorai berubah menjadi gumaman kagum. Orang-orang tak percaya pria itu masih bisa bangkit. Bahkan Master Liang sendiri terdiam. Matanya menatap Raka dengan sorot yang berbeda. Bukan lagi tatapan meremehkan, tapi tatapan penuh rasa hormat. Raka mengangkat kedua tangannya lagi, masuk ke kuda-kuda Cimande. Suaranya lirih namun terdengar jelas. Aku belum selesai. Selama aku masih bisa berdiri, aku akan terus menjaga warisan ini. Penonton bergemuruh. Beberapa bahkan menitikan air mata melihat keteguhan itu. Bukan lagi soal menang atau kalah, tapi soal keberanian seorang manusia mempertaruhkan seluruh dirinya demi kehormatan. Master Liang menghela napas panjang. Ia kemudian melangkah maju sekali lagi. Wajahnya kini penuh keseriusan. Baiklah, Raka. Jika kau masih bisa berdiri, maka aku akan memberi serangan terakhir. Bertahanlah kalau kau bisa. Udara terasa semakin berat. Murid-murid Shaolin menahan napas. Pekerja, warga desa, semua mematung. Mereka tahu, inilah puncak pertarungan. Satu serangan lagi bisa menentukan segalanya. Raka menunduk sebentar, menutup mata, lalu dalam hati ia berdoa. Ya Allah, jika ini saatnya, aku serahkan semuanya pada MU. Jika engkau ingin aku tumbang, biarlah aku tumbang dengan nama MU di bibirku. Tapi jika engkau ingin aku tegak, biarlah aku tegak karena izin MU. Ketika ia membuka mata lagi, sorot matanya berubah. Tak ada lagi rasa takut. Yang tersisa hanyalah ketenangan, sebuah keyakinan bahwa hasilnya bukan di tangannya, melainkan di tangan Sang Pencipta. Dan saat itu, gong dipukul sekali, tanda serangan penutup dimulai. Master Liang melompat tinggi dengan tenaga penuh. Sementara Raka menurunkan tubuhnya ke kuda-kuda terakhir, siap mengeluarkan seluruh jiwa raganya untuk menghadapi serangan pamungkas itu. Langit malam di Gunung Songshan kini gelap sepenuhnya, hanya diterangi cahaya obor yang menari-nari di sekitar arena. Udara dingin menusuk tulang, tetapi ketegangan di halaman kuil terasa seperti panas yang membakar kulit. Semua mata tertuju pada dua sosok di tengah arena. Raka, tubuhnya penuh luka namun matanya tajam, dan Master Liang, wajahnya serius, napas berat, namun aura wibawa masih memancar kuat. Detik-detik terakhir duel terasa lambat. Setiap gerakan kedua pihak seolah diperhitungkan hingga milidetik. Gong terakhir berbunyi sebagai tanda serangan penutup Master Liang. Ia melompat tinggi, tubuhnya berputar, pukulan dan tendangan menyapu udara. Semua orang menahan napas. Satu kesalahan sekecil apapun bisa menentukan pemenang. Raka menurunkan tubuhnya. Kuda-kuda Cimande terakhir menguatkan pijakan. Tangannya bergerak melingkar. Tubuhnya mengikuti arah serangan. Menangkis sekaligus memutar energi lawan. Pukulan terakhir itu membentur pergelangan tangannya.
Energi terpental kembali, membuat Master Liang tersentak ke belakang. Penonton terdiam. Semua terkesima melihat teknik sederhana namun mematikan itu berhasil menahan jurus inti seorang Master Shaolin. Sesaat hening menyelimuti arena. Raka menatap lawannya, tubuhnya nyaris roboh, darah dan luka menempel di kulit, namun sorot matanya tetap fokus. Ia merasa tubuhnya hampir tak mampu lagi menahan serangan. Nafasnya tersengal, otot-ototnya bergetar, tapi hatinya tetap teguh. Ia sadar, kemenangan bukan soal menjatuhkan lawan, tapi tentang mempertahankan kehormatan dan warisan yang diembannya. Master Liang berhenti sejenak, berdiri beberapa langkah mundur. Wajahnya serius, namun kini tampak tersenyum samar. Ia menatap Raka dengan sorot mata yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Campuran rasa kagum, hormat, dan pengakuan. Suasana hening total. Tidak ada sorak, tidak ada tawa, hanya napas penonton yang terdengar. "Aku melihatnya sekarang," kata Master Liang. Suaranya rendah namun jelas terdengar. "Kau bukan sekadar buruh asing. Kau bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Kau adalah warisan keluargamu sendiri." Raka menatapnya bingung. Tubuhnya masih gemetar. "Apa maksud Tuan?" tanyanya lirih. Master Liang menatap jauh ke arah pegunungan, kemudian menunduk sedikit ke Raka. "Dulu, banyak tahun yang lalu, aku pernah bertemu seorang pendekar dari Nusantara. Ia mengajarkanku sedikit jurus Cimande. Aku tahu cara gerakanmu, karena kau adalah cucu dari murid yang pernah aku kenal. Ayahmu." Kata-kata itu membuat Raka terkejut. Selama ini ia hanya tahu ayahnya adalah pendekar terkenal di kampung, namun tak pernah berpikir ilmu itu akan dikenal sampai ke Gunung Songshan. Tubuhnya gemetar, mata berkaca-kaca. Semua rasa sakit, semua perjuangan, tiba-tiba memiliki arti yang jauh lebih besar. Master Liang melanjutkan, "Aku sengaja meremehkanmu, sengaja membiarkan murid-muridku menertawakanmu. Aku ingin melihat apakah warisan itu masih hidup, apakah kau mampu menjaga kehormatan dan jiwa silat Cimande." Raka menunduk, menahan air mata, rasa haru dan lega bercampur. Semua rasa sakit di tubuhnya, luka, memar, nyeri, tiba-tiba terasa ringan. Ia mengerti, duel ini bukan sekadar pertarungan, tapi ujian warisan, ujian kehormatan, dan pengakuan bahwa ilmu ayahnya masih hidup. Master Liang melangkah maju, menunduk hormat. "Raka, kau telah menunjukkan kekuatan sejati, bukan kekuatan untuk menghancurkan, tapi kekuatan untuk mempertahankan diri dan harga diri. Aku mengangkatmu sebagai saudara seperguruan. Kau layak menjadi bagian dari sejarah persilatan ini." Sorak penonton meledak, namun kali ini penuh kagum dan hormat. Murid-murid Shaolin menunduk, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan sejarah. Seorang buruh asing, diremehkan, mampu menahan dan mengimbangi Master Shaolin karena keteguhan hati, keberanian, dan warisan yang dijaga dengan setia. Raka menunduk, mengangkat kedua tangannya, lalu dalam hati ia berbisik, "Terima kasih ya Allah, aku diberi kekuatan bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menegakkan kehormatan ayahku dan warisan yang kau titipkan. Semoga aku bisa menjaga kehormatan ini selamanya." Di malam itu, Gunung Songshan menjadi saksi sejarah baru. Bukan tentang siapa yang paling kuat secara fisik, tapi tentang siapa yang paling teguh, paling berani, dan paling setia pada warisan dan kehormatan. Raka bukan hanya memenangkan pertarungan, tapi juga mengangkat martabat pencaksilat Nusantara di hadapan dunia Shaolin. Master Liang bukan musuh, melainkan sahabat lama ayah Raka, yang sengaja meremehkan dan menguji penerusnya. Sebuah pengakuan yang tidak hanya mengubah pandangan Shaolin, tapi juga menegaskan bahwa warisan, keteguhan hati, dan doa yang tulus lebih kuat daripada kekuatan fisik semata.